Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di Tidul Barokah Naos bersama dengan Kang Salman, teman-teman semua. Pada malam hari ini kita akan mengupas atau mempraktekkan langsung hukum-hukum bacaan tajwid. Yang kemarin sudah belajar teori ilmu tajwid dan sekarang mempraktekannya di surat Al-Fatihah, yaitu surat yang pertama, surat Al-Fatihah. Dengan kita mempraktekkan ilmu tajwid langsung praktek membaca Al-Quran, maka kita akan berangan-angan mana yang dimaksud dengan izhar halki, bacaan mana yang dimaksud dengan idgham bi gunnah ataupun yang lain seperti itu. Tapi dalam pembahasan ini saya akan membahas hukum nun sukun dan tanwin saja. Di surat Al-Fatihah itu terdapat hukum nun sukun dan tanwin. Apa saja? Mari kita tuntas di video ini bersama-sama. Untuk mengawali pembahasan ini, saya akan membacakan surah Al-Fatihah dan setelah itu kita akan mengupas tuntas hukum-hukum bacaan tajwid pada surat Al-Fatihah, teman-teman semua. Jadi ini sangat mudah untuk dipraktekkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya itu teman-teman, saya sudah membacakan surah Al-Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim sampai dengan waladdallin. Jadi di surah Al-Fatihah, surah Al-Fatihah merupakan suatu surat pembuka, Ummul Quran. Ummul Quran. Jadi ibunya Al-Quran, Ummul Quran, seperti itu. Dan yang menjadi keistimewaan dari surah Al-Fatihah yaitu lafaz Bismillahirrahmanirrahim, seperti itu keistimewaannya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat yang pertama dalam surah Al-Fatihah, seperti itu. Jadi setelah kita membaca surah Al-Fatihah, maka dapat diketahui hukum-hukum bacaan yang ada di surah Al-Fatihah. Yang dalam tanda kutip, pembahasan ini hanya membahas hukum nun sukun dan tanwin. Kalau semua tajwid itu banyak dari Fatihah itu. Seperti Ar-Rahmanir-Rahim, itu ada juga ilmu tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, itu ada tajwidnya. Kalau setelah kalau pembahasan yang lebih detail, Ar-Rahmanir-Rahim merupakan suatu hukum bacaan yaitu idgham syamsiyah. Alif lamnya itu tidak dibaca, langsung masuk ke huruf setelah alif lamnya. Ar-Rahmanir-Rahim, idgham syamsiyah. Dan juga Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu itu idhar qamariyah. Rabbil alamina itu idhar qamariyah, dan alaminnya itu merupakan mad alif sukun, seperti itu. Jadi banyak, tapi dalam pembahasan ini hanya membahas hukum nun sukun dan tanwin, seperti itu. Kita telusuri Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada hukum nun sukun dan tanwin. Alhamdulillahirabbil alamin, tidak ada nun sukun, hukum nun sukun dan tanwin.
Ar-Rahmanir Rahim, nggak ada juga. Maliki Yaumiddin, nggak ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nggak ada. Ihdinas Shiratal Mustaqim, tidak ada hukum nun sukun dan tanwin sama sekali. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, itu ada sudah. Shiratal ladzina an'amta, itu ada, yaitu nun sukun bertemu dengan ain. Nun sukun bertemu dengan ain, dan ain itu ada di tenggorokan, di kerongkongan. Untuk keluar hurufnya ada di kerongkongan. Jadi nun sukun bertemu dengan ain dalam teori sebelumnya yang sudah saya jelaskan, itu merupakan suatu hukum bacaan izhar halqi. Cara membaca izhar halqi yaitu jelas dan tidak ada pendengungan, yaitu siratal ladzina an'amta, tidak ada pendengungan, harus jelas, tidak boleh an'amta, tidak boleh. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim, seperti itu. Jadi dalam surah Al-Fatihah hanya ada satu hukum nun sukun dan tanwin, yaitu di ayat ke-7, ayat yang terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, amta. Jadi nun sukun bertemu dengan ain maka harus dibaca jelas, dan hukum bacaannya disebut dengan nama izhar halqi. Seperti itu teman-teman semua. Jadi untuk pembahasan ini saya cuma membahas surah Al-Fatihah saja. Dan untuk di video selanjutnya maka saya akan melanjutkan ke surah Al-Baqarah untuk bertambah kepahaman kita untuk mempelajari hukum-hukum bacaan tajwid dalam Al-Quran, teman-teman semua. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan teman-teman semua. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.